Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan Badan Pelaksana Lembaga Masjid Istiqlal, yang sama-sama kita banggakan guru kita Prof. Dr. Ahmad Lutfi Fathur Kalimah, Bapak Jamaah Masjid Istiqlal yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat 17 Januari 2020, pada Jumat ketiga, seperti biasa kita akan hadir bersama-sama di Masjid Istiqlal ini dalam acara kajian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana biasa, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu acara kajian kita ini dengan membaca basmalah. Dan perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, kami senantiasa memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Masjid Istiqlal sedang direnovasi. Mungkin tempat duduk, kamar mandi, fasilitas yang lain berkurang disebabkan dengan renovasi, dan kita doakan mudah-mudahan renovasi berjalan dengan lancar sehingga bulan Ramadan yang katanya tinggal 100 hari ya beredar di grup WA, rupanya di grup WA itu ahli hisab ya. 100 hari kita akan kembali bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang sama-sama kita rindukan. Baik, tema kajian hadis kita pada siang hari ini yaitu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merubah musibah menjadi berkah. Jadi yang tadinya musibah, ya pas seperti saya senang kalau kita lebih selalu mengambil tema-tema yang sesuai dengan keadaan apa yang kita alami. Jadi musibah yang tadinya kita harapkan, tidak diharapkan atau tidak disukai, itu bisa berubah menjadi berkah. Itu ada ajaran dari Rasulullah SAW. Baik, karena waktunya sangat terbatas, untuk itu saya persilahkan guru kita seperti untuk memberikan mukaddimah atau sesi pertama, karena ada 2 sesi insyaallah. Sesi pertama nanti pengantar dari Ustaz Lutfi, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi yang kedua, sesi diskusi dan tanya jawab. Pada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi wa aslih akhlaqana bil hilmi wa ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Jumat sekaligus kajian pada Jumat Masjid Istiqlal yang Allah Subhanahu wa taala, pengurus masjid yang saya hormati dan Abu yang saya hormati. Hari ini sebelum kita masuk ke kajian, kita baca tasbih yang pahalanya sama dengan 2 jam kita berzikir.
Tapi syaratnya bacanya harus 3 kali. Habis itu kita baca Khairul Sinwan 1 kali. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sambung dengan Raditu billahi robban 3 kali. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan yang masih selalu ada pada diri kita, Allah tetap memberikan ridhonya pada kita. Bilangannya ini adalah bilangan minimal secara tekstual. Tasbih ini harus dibaca 3 kali. Secara tekstual ini minimal 1 kali dan ini minimalnya 3 kali. Jadi kayak gitu. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Jamaah sekalian, tema yang akan kita bahas mirip dengan yang tadi khotib bahas. Cuma pendekatannya, saya pendekatan teoritis hadis ya. Beliau pendekatannya lewat cerita apa yang beliau kerjakan atau beliau lakukan kemarin ke Sukajaya, ke Bogor. Saya juga sampai ke sana, saya juga sampai ke Lebak. Di sini kita pegang 51 titik di Jakarta. Dan ketika di sana saya ajarkan ini semuanya, ini ajaran Rasulullah mengubah musibah menjadi berkah. Musibah itu macam-macam ya, ada yang banjir, ada yang kehilangan handphone, ada yang ketabrak, ada yang ketinggalan kereta, ada macam-macam lah musibah. Musibah itu warnanya banyak banget, dan musibah itu bisa berubah menjadi berkah. Ada video yang baru viral ya, saya lupa nyatuin di sini. Ada nenek-nenek duduk, viral banget ya. Nenek duduk, terus tongkatnya jatuh. Dia minta tolong sama anak muda yang lagi diri di sebelahnya. Nah, tolong ambilin. Anak muda ini cuek aja makan sosis atau makan apaan, kita makan cuek aja. Ini kira-kira ya lu dah, buat cuma minta tolong ambilin tongkat doang kagak mau. Nenek kesel banget sama anak muda ini. Habis itu karena nggak diambilin juga, dia bergerak jalan dikit untuk ngambil tongkatnya. Di detik dia ngambil tongkatnya, dari atas jatuh barang di tempat beliau. Andai tadi anak muda itu ngambilin lah ya, terus dia ngasih, apa yang terjadi? Udah ketiban si nenek. Itu salah satu musibah yang musibahnya apa? Dia nggak ditolongin, dia jatuh nggak ditolongin. Ternyata dia bergerak sendiri, gerakannya itu menyebabkan dia selamat dari sebuah musibah yang lebih besar. Nah, kita kepengen merubah musibah yang selalu ya. Kita nggak ada di antara kita yang nggak pernah kena musibah. Pasti, saya hakul yakin semuanya pernah mendapatkan musibah. Cuma gimana caranya kita untuk merubah musibah ini menjadi berkah, musibah ini menjadi yang menguntungkan. Kehilangan handphone Xiaomi, dapatnya Samsung. Kehilangan Samsung yang A50, dapatnya Samsung Galaxy yang 10, kan untung kan? Untung. Nah, kehilangan bini yang marah-marah, dapat bini muda. Kayak gitu. Kehilangan mobil Avanza, dapatnya R3, kan apa-apa. Dipecat dari mana, dari perusahaan apa gitu ya, gajinya cuma UMR, tahu-tahu diterima di perusahaan yang gajinya double UMR. Gitu kan? Nah, gimana tuh cara untuk merubah kayak begini? Subhanallah Pak, ketika kita mau menganalisa hadis-hadis Rasulullah yang ada, Rasulullah ini keren banget.
punya solusinya. Kita laksanakan yang dapat merubah musibah menjadi berkah. Nah, apa aja? Saya nggak bacain mukadimahnya, karena mukadimahnya saya bilang begini nih, ada yang tidak paham lalu menyalahkan seorang dan demo menuntut gubernur untuk turun. Padahal banjirnya di 5 provinsi, dari Datul cuma 1 doang, gimana ya? Dan itu demonya cuma 50 orang doang lagi. Yang jagain mau datang. Musibah jadinya. Nah, mana musibah udah paham semuanya. Yang sering berbeda adalah tafsirnya. Sebuah musibah kadang-kadang orang tafsir ini bukan musibah, ini berkah. Bayangin aja hujan umpamanya, buat orang musibah, buat tukang payung berkah, buat ojek payung berkah, macet musibah, buat tukang kopi minuman pinggir jalan itu adalah berkah. Ya banyak hal-hal yang di mata orang musibah, di mata orang lain berkah. Atau sebaliknya. Nah, musibah tidak bisa ditolak. Ia menjadi bagian dari takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja Islam sebagai agama yang sempurna menawarkan konsep untuk merubah musibah menjadi berkah. Konsepnya kayak gimana? Ini dia. Yang pertama, sikap dasar seorang mukmin. Kalau ente benar mukmin, sikap ente kayak gini. Gak boleh sikap ente kayak begini. Kalau sikap ente kayak begini, ente belum mukmin beneran. Belum mukmin beneran. Gimana sikap dasar seorang mukmin? Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. In asabathu sarra syakar, maka khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar, maka khairan lahu." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini sikap orang mukmin yang Rasulullah bilang ajaban. Ajaban kan bahasa kita ini sekarang ini gaul yang keren gitu. Ajib, bahasa gaul Arabnya ajib, bahasa kerukutnya ajib gitu kan. Bahasa gaul sekarang ini keren gitu. Bahasa Indonesia yang standar adalah luar biasa, sungguh luar biasa. Luar biasanya kayak gimana? Karena sikapnya orang mukmin itu luar biasa, dan gak ada orang yang bisa bersikap seperti ini kecuali orang mukmin. Orang kafir gak bisa bersikap seperti ini. Orang Hindu, orang Yahudi, orang Nasrani gak bisa bersikap seperti ini. Hanya orang mukmin kata Rasulullah. Kenapa kok kayak begitu? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kenapa kayak begitu? In asabat sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Di balik kenikmatan, syukur kebaikan. Kalau mereka nih, katanya MU kemarin habis menang 5-6-1 lawan Aston Villa, mengadakan pesta bersama para model, muda model yang disewa untuk menemani pestanya. Katanya begitu isunya. Kemenangan ditambah dengan pesta. Kalau orang mukmin kan kemenangan ya sholat sujud syukur. Sadio Mane sujud syukur. Karena itu saya dukung Liverpool supaya jadi menang nih, karena habis gol syukur. Ada 4 orang pemain muslim di situ, ada 5 orang. Nabi kita, Lalana, Syakiri, Sane, dan Sholat. Mendukung sedikit. Jadi saya Liverpool main game 3, saya bangun Pak. Saya tahajud dulu. Habis tahajud doa, ya Allah menangin Liverpool ya Allah. Alhamdulillah menang. Karena ada sujud syukurnya di lapangan Inggris kalau Liverpool main. Di tempat yang lain tidak ada Pak. Nah, ini saya bersyukur dia. Kita pesta. Soal gembira bolehlah, tapi nggak melakukan hal-hal yang negatif. Nah, sebaliknya, kalau in asabahu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, apa sikap dia? Sobat. Kalau di Korea, berapa banyak artis Korea kemarin tuh gara-gara dibully habis-habisan dia bunuh diri. Pak artis dibully habis-habisan nggak bunuh diri tuh. Sabar dia. Maaf, betul nggak keluar. Dia doang yang kritik. Yang dukung saya masih banyak. Selesai itu masalah. Gak bunuh diri. Karena apa? Sabar.
Apa? Di balik kesabaran ada pahala, di balik kesyukuran ada pahala. Yang dicari orang muslim adalah pahala. Sabar baik, syukur baik, musibah baik, kenikmatan juga baik. Ini sikap dasarnya orang mukmin. Kalau bapak dapat musibah nggak sabar, bapak belum jadi muslim KW 1 pak. Bapak harus KW 5 pak. Nah, tapi kalau misalnya udah dapat musibah sabar, bapak KW 1. Bapak dapat kenikmatan syukur, bapak KW 1. Bapak dapat kenikmatan koya-koya, bapak bukan muslim KW 1 pak. Bapak muslim KTP atau muslim KW berapa. Nah, ini sikap dasar orang-orang mukmin. Dan sini aja udah jelas kan. Ketika ada musibah datang, apa yang pertama kali dibilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bukan tolong, bukan masa bahasa kasar, bukan buset, ujung kuning, bukan itu yang keluar. Akan tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikembalikan kepada Allah. Ketika dikembalikan Allah, emang Rasulullah nggak pernah susah. Emang nabi-nabi nggak pernah susah. Ketahuilah bahwa ujian yang mereka pernah hadapi lebih susah dibanding yang pernah kita hadapi. Nabi Ibrahim gimana nggak susah, mau dilempar ke api dan gitu kan. Nabi Muhammad gimana nggak susah dikepung Madinah berapa bulan tuh. Badar gimana, anak baru kemarin lawan pasukan yang udah siap tempur, gimana itu melawannya? Nah, tetap tawakal. Dalam keadaan kondisi genting itu tawakal. Rasulullah bilang apa? Hadits Abbasin radhiyallahu anhu, qala habasa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadau imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke api itu kan ditawari oleh malaikat ya. Gimana nih? Wahai Nabi Allah, ini apinya dibalikin apa apinya dilemparin ke Fir'aun? Kata saya bisa tolongin nih, apain? Kata Nabi Ibrahim, kalau engkau yang nolong saya nggak mau. Tapi kalau Allah yang nolong saya mau. Karena itu juga bilangnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah cukup Allah yang nolong. Cukup Allah yang nolong. Allah nolongnya kayak gimana? Urusan Allah. Urusan Allah apa yang terjadi kan Allah perintahkan api yang pada dasarnya panas menjadi adem. Ya narukuni badan wasalaman ala Ibrahim. Sekarang ini kan kata-kata ini nih dipakai sama orang-orang yang suka ilmu-ilmuwan kayak gitu buat megang bara atau main bola api atau megang bara, bacanya apa? Ya narukuni badan wasalaman ala Ibrahim. Ya ada yang menjarah, ada yang enggak gitu. Padahal itu kan perintah Allah ya kepada api, bukan perintah Ibrahim kepada api. Nabi Ibrahim nggak bisa memerintahkan api untuk apa namanya, untuk adem. Nah, Rasulullah ketika perang Ahzab yang dibaca apa? Ya ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah Allah, nanti Allah yang tahu caranya kayak gimana, biar Allah yang ngurusin. Bapak sekalian, di Pancoran ada kebakaran. Udah 3, 4, 5 tahun yang lalu kali. Satu rumah kanan kebakar, mungkin 10 rumah ke kanan, belakang rumah 10, sebelah kiri mungkin 5 rumah kebakar. Dia depannya jalanan, jadi depan kan kebakar karena jalanan. Kanan kiri belakang itu semuanya kebakar pak, rumahnya kagak. Padahal rumahnya sama pak jenisnya pak, bukan rumah beton enggak, sama jenisnya. Diceritain kenapa? Ternyata waktu kebakaran nih, rumah kita nih kalau kebakaran, yang kita ambil duluan apa pak? Emas. Kalau udah nggak bisa ini emasnya, surat tanahnya, motornya dipindahin, TV-nya kalau bisa dipindahin. Kalau Ustaz Abu surat nikahnya kan dipindahin. Dibiarin. Soalnya mau baru. Ya dipindahin itu. Nah, ini orang nih yang dipindahin apa? Quran yang dia biasa baca. Quran.
Anak pindahin Quran, anak yang biasa baca, rumah anak biarin aja yang jaga adalah yang punya Quran. Quran punya siapa? Punya Allah kan? Punya Allah. Punya rumah anak sih biarin aja Allah yang punya Quran yang jagain. Apa yang terjadi ya kayak tadi itu ada kebakaran Pak. Subhanallah. Itu kan sama dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tetap tawakal. Yang kedua, kalau udah terjadi ya, ternyata kebakaran juga, ternyata kebanjiran juga, ternyata ketabrakan juga, ternyata hilang juga. Terus ketika ternyata hilang juga, pakai kuncinya kunci Ummu Salamah. Pakai teorinya Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, dampak dari perang Uhud, suaminya Ummu Salamah ini ganteng, kaya, pedagang sukses, kita mati sama Ummu Salamah. Romeo and Julietnya Ummu Salamah kembang Mekah, cantik. Nah, begitu meninggal, selesai iddahnya kan diketok. Ada yang lamar, siapa yang lamar? Umar lamar. Ketok, assalamualaikum. Ternyata lamarannya ditolak. Lamaran ditolak. Umar ditolak, yang maju siapa? Yang lebih hebat daripada Umar? Abu Bakar maju. Abu Bakar maju, ketok assalamualaikum, ditolak. Habis Abu Bakar ditolak, yang maju siapa? Yang lebih hebat daripada Abu Bakar dan Umar? Ya Rasulullah. Rasulullah maju dengan dialog tertentu, akhirnya pertama ditolak, akhirnya diterima. Berarti kan Ummu Salamah kehilangan. Abu Salamah dapat orang yang lebih hebat daripada mantan suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Nah, Ummu Salamah cerita nih, kan Ummu Salamah zaujin Nabi SAW takulu sampai ke Rasulullah yaqul ma min abdin tusibu musibatun. Tidak ada seorang abdun, seorang hamba yang dapat musibah fayaqulu, dia kemudian yang berdoa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sambungannya adalah Allahumma ajirni fi musibati wa khluqni khairan minha. Ya Allah, berikanlah saya pahala dalam musibah ini karena saya sudah sabar menerima semua musibah ini. Nah, udah gitu wa khluqni, gantiin ya Allah dengan yang lebih baik daripada yang udah hilang. Wahlukni khairan minha. Yang udah hilang apaan? Handphone, ya lebih baik daripada yang udah hilang. Yang hilang bini, yang lebih baik daripada bini yang kemarin. Apaan yang udah hilang? Apa manfaatnya doa ini? Illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Kecuali Allah akan kasih pahala dalam musibahnya dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Siapa yang bilang? Rasulullah. Siapa ngajarin Rasulullah? Ummu Salamah praktekin. Saya suka kholat. Nah, beliau komentar ya Ummu Salamah malam matawaffa Abu Salamah qultu kama awarani Rasulullah. Nah, ketika Abu Salamah meninggal, saya baca sebagaimana yang diajari Rasulullah. Kenyataannya saya kehilangan Abu Salamah, saya dapat yang lebih bagus daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Kan keren Pak ya, keren banget. Nah udah saksi itu. Nah walhasil kita tinggal praktekin doa ini. Mudah-mudahan apa yang terjadi. Saya Ustaz, rumah saya di Bidara Cina banjiran 2 meter Ustaz. Alhamdulillah saya bilang ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha atau minhu ya, boleh minhu atau minha. Mungkin 6 bulan lagi dia udah pindah ke apartemen. Dari mana yang gak usah ngatur, biar aja Allah yang ngatur. Imma rumahnya dibebasin Pemda, dikasih apartemen sebagai hak milik, atau dia dapat proyek apa atau dapat dari mana, itu soal sumbernya ya urusan Allah aja. Kalau urusan kita nggak nyampe Pak, nggak nyampe. Dari
dari mana, selalu tanya gitu, dari mana, bisa gak? Kalau buat Allah kan ala kulli syai'in qadir. Allah kan tidak arada syai'an ayyamulahu kun fayakun. Ini doanya. Habis itu nabung, Ustaz, jangan nabung. Akan tapi yang ini tetap berbagi dalam kesulitan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu dan muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang muttaqin kan yunfiq fis sarra'i wad dharra'i. Dan Rasulullah bilang begini kan, al muslimu aqul muslim la yadrimu wa la yuslimu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Orang muslim sama orang muslim yang lainnya bersaudara, nggak boleh saling dolim mendolimi, nggak boleh dolim mendolimi. Barang siapa yang nolong hajatnya orang muslim yang lain, maka hajatnya dia akan ditolong oleh Allah. Jadi kita tetap nolong, Pak, nolong orang lain, tetap menolong orang lain. Hajat kita saya akan nolong. Saya malah yang lagi butuh nih, saya gimana mau nolongin orang? Justru dalam kondisi kayak gitulah, ketika kita berhasil nolong orang lain, nilainya jauh lebih tinggi dibanding kita dalam kondisi normal. Dalam kondisi kita membutuhkan, kita masih menolong orang lain, nilainya luar biasa. Ini teorinya. Hadis yang lainnya, Pak, man nafasa an mu'minin kurbatun min kurabil dunya nafasallahu anhu kurbatun min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong hamba Allah yang lain. Jadi kan dua teori, Pak. Nah, di sini masatara musliman satara Allah, yasara musliman yasara Allah. Ini kan selalu niatnya adalah lu baik dulu sama orang lain, baru tahu Allah baik sama ente. Jangan kita minta dikasih duluan, Pak, tapi kita kasih dulu. Kalau untuk mendapatkan cinta seorang wanita, berilah dia dulu cinta kamu. Nanti kamu akan mendapatkan cinta dia. Kalau pengen memberikan pengen disenangi amal kawan-kawan kamu, berilah suatu hal pada kawan kamu. Nanti kawan kamu akan mencintai. Kan begitu kan ya, beri dulu baru dapat. Nah, di sini yang gampangnya nih, yang kaidah wallahu fi aunil abdi madama abdu fi auni akhihi. Yang di sini man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Ketika ininya udah, doanya udah, prakteknya kita masih peduli sama orang lain, yang kita tungguin apa? Tinggal realitanya, Pak. Nah, tinggal realitanya, tunggu aja. Sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau bahkan nggak sampai segitu, udah ada yang colek, udah ada yang kasih. Ini Ustaz, kalau gitu kita harapnya sama siapa ngarepnya? Sama Allah. Boleh-boleh aja kalau ngarep sama Allah. Yang nggak boleh kan ngarep sama manusia kan, Pak, yang nggak boleh. Ini kan kita ngarepnya sama siapa? Sama Allah. Kita bantu orang ya, kita ngarep dari dia. Jangan, Pak, rugi banget kita ngarep dari dia. Ngarepnya dari Allah. Kalau manusia kan kasihnya sama dengan, atau lalu dianya dikit. Kalau Allah kan kasihnya 10 kali lipat, balasannya kan 10 kali lipat. Ini teori yang empat prinsip ini yang bisa merubah dari musibah menjadi berkah, dari musibah menjadi kenikmatan. Nah, saya ingin kita baca doanya nih ya, baca doanya sama-sama. Nanti ada makalahnya, tapi saya makalahnya cuma 50 ayat doa. Nanti insya Allah bisa ditambahin. Doanya kita baca sama-sama dulu 3 kali, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati
wakhlif li khairan minha. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doanya. Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi bukan buat meninggal dunia, bukan Pak. Bahasa kitanya doang aja. Innalillahi hanya digunakan untuk meninggal dunia, padahal untuk musibah adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi jangan kaget. Kamu jatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lu nggak mati. Lu doain gua mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak, doa bahasa Islam adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang Betawi yang salah paham. Bisa kan doain cepat meninggal, itu jadi marah. Nah, ini intinya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita sambung dengan tanya jawab. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, silakan Pak yang ingin bertanya atau yang ingin menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh kita. Silakan. Mikrofonnya ada. Ada? Apa ada? Ya silakan Pak. Mohon disebutkan namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di luar konteks. Ya, Mohon maaf. baik. Itu saya sudah dari kecil sampai situasi ini mendengar sebuah hadis yang mengenai ilmu. Ya. Ilmu walau Isi, ya. kok cuma satu-satunya apa ada? Ya. Nah ini saya belum pernah dengar yang lain dari Ya. kita lahir sampai sekarang hanya itu satu. Ya. Padahal setahu saya Ya. itu masyarakat mereka itu jumlahnya pekong atau musyrik. Ya. Tapi oleh Rasulullah disuruh untuk ilmu. Nah, disinilah yang saya pertanyaan sampai sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Ya, silakan belakang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi dari Surabaya. Saya pernah dengar masalah ada hadis barang siapa yang menutupi aib saudaranya maka aibnya akan ditutupi Allah. Itu apakah bisa berkenan dengan utang besar atau Ustaz? Saya kan punya utang sama saya. Terus kata jangan tahu saudara yang lain. Itu apakah termasuk menutupi aib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, musibah. Jadi di kehidupan masyarakat selalu kadang-kadang dilihat dengan di sini itu. Ya. Artinya masalahnya kalau orang itu baik, tiba-tiba mendapat musibah, artinya sakit lah. Ya. Itu selalu dikaitkan dengan dana. Apalagi mungkin misalnya dia mempunyai sakit keras. Makanya di dalam yang setahu saya bagi orang-orang yang bilang kalau dia sakit makanya tidak bicara kecuali orang yang terdekat bahwa dia sedang sakit. Nah ini kadang-kadang selalu masyarakat atau misalnya katakanlah itu kenapa? Kadang-kadang sering kita dengar ini di lingkungan kita trennya penyakit yang memang seperti cancer misalnya para artis anak ya cancer gitu ya. Itu kan dikaitkannya masa lalunya yang selalu menilai mungkin dia seperti ini seperti itu. Tapi kan memang kalau kena musik katakan penyakit yang seperti itu kan juga merontokkan dosa-dosanya artinya. Jadi kita jangan mengejas mungkin bahwa dia punya seperti itu mungkin masa lalunya yang jelek sehingga yang dibicarakan yang jelek itu saja. Bagaimana tanggapan Ustaz artinya orang yang sekarang ini yang di Indonesia ini lagi ngetren penyakit cancer. Ya, ini kan penyakit berat Ustaz. Artinya banyak ya para tokoh-tokoh kita yang kena
itu selalu kalau dikaitkan masa lalu gimana kok kena penyakit berat seperti itu. Saya kira itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup? Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan di depan dari seorang anak muda yang saya berdebat anak muda yang bisa bagaimana kami bisa membantu orang yang juga dalam keadaan susah dan anjuran bersama-sama mengingatkan debat sesama muslim. Kalau kami sama-sama dalam keadaan susah, bagaimana mungkin bisa membantu orang lain? Bagaimana jalan keluar solusi dari Baik, ya. Baik. Pertanyaan pertama soal untuk ilmu walau miskin. Hadisnya ada yang bilang palsu, ada hadisnya yang bilang dhaif. Karena hukumnya banyak banget, jalannya banyak, populer, maka saya pribadi mengatakan bukan hadis palsu, Pak. Saya mengatakan hadis ini hadis dhaif. Tinggal kenapa kok Mesir? Kenapa kok Cina? Cina ini udah maju, Pak. Jadi ilmu kemajuannya bukan ilmu akidahnya kalau usah ngambil dari orang, tapi ilmu pengetahuannya silakan ngambil dari orang lain. Cina kita tahu ya udah maju dari sisi ABC-nya, silakan pelajari yang ini. Ini makna satu, Pak. Atau Cina artinya adalah jauh. Tutuplah ilmu walau ke negeri yang jauh. Jauh ini kan terjemahannya boleh Amerika, boleh Rusia, dari Arab boleh Jawa ya. Walaupun di Jawa ada ilmu apa, silakan kamu tuntut. Jauhnya Pak, maknanya sin adalah inayah an jauh. Ini Rasulullah tidak pernah menyuruh orang nyari akidah. Ilmu akidah cukup dari kita, dari umat Islamnya. Gak perlu ambil dari Yunani, nggak perlu ngambil dari Eropa. Akidah dari aku aja, dari Rasulullah aja. Baik, itu yang pertama. Yang kedua soal masalah kaum muslimat. Ya tadi hadisnya kita baca ya. Nah, di hadis yang di sini kan tetap membantu. Syaratnya kan masalah katarikan atasnya man nafasa an mu'minin kurbatan. Di sini man qaman yasara an musirin yasarallahu fid dunya wal akhirah. Emang tekoknya kan kayak gitu. Kita mudahin, Allah akan mudahin kita mudahin orang lain, Allah akan mudahin kita. Kita tutup aib orang lain, kita akan tutup aibnya di akhirat nanti, di dunia maupun di akhirat nanti. Tinggal sekarang nih utang itu aib atau bukan? Kalau buat keluarga itu bukan, Pak. Bapak lu utangnya banyak. Kita harus kasih tahu. Kenapa kalau nggak kasih tahu? Ketika dia meninggal, nggak bayar utang, nggak bayar utangnya. Berapa banyak orang nggak bayar utang itu karena nggak tahu. Ada yang nggak bayar utang karena udah tahu emang dia aja udah bayar utang bapaknya. Kalau nggak tahu siapa yang mau disalahin, Pak? Udah bapaknya udah mati udah 1 tahun, baru ada orang datang, datang bapak lu punya utang, yang bener. Baru debat dan segala macam. Ini ada kisah, saya udah rekaman di besok tanggal 2 insya Allah ditayangkan di TVRI kajian kita punya Sahih Bukhari. Ada saat di Nabi Waqqas tinggalin utangnya banyak, Pak. Utangnya itu karena banyak orang titip. Utangnya banyak tapi hartanya juga banyak. Dia pesan sama anaknya, nah bapak kamu banyak utang, tolong bayar utang bapak kamu. Anaknya bingung, harta bapak gue yang mana ya? Ternyata beliau punya rumah di Basra, di Kufa, di Mesir, di Madinah. Ternyata punya tanah di sana di sini, dan anaknya membagiin membayar utang bapaknya. Utangnya, tapi ada doa yang keren. Ini doa bayar utang. Wahai Tuhannya Sa'ad, bayarin utangnya Sa'ad. Wahai Tuhannya Sa'ad, bayarin utangnya Sa'ad. Kalau saya ini punya utang, ya Allah Tuhannya Lutfi, bayarin utangnya Lutfi. Wahai ya Allah Tuhannya Abu Hurairah, bayarin utangnya Abu Hurairah. Ternyata bayarnya kayak gimana, Pak?
Anaknya udah gimana nih warisan nih gimana? Kata anaknya nggak mau ada terima warisan kecuali utang babiannya udah bayar. Diumumin di musim haji. Siapa yang bapak aku punya utang silakan tuntut di sini, tuntut. Nah, dia bilang bapak kamu utangnya sekian, ya udah ambil tanah yang sebelah sana. Sama dengan ada lagi sini bilang lagi, setelah itu bilang lagi. Nah, sampai lunas pak, lunas. Setelah lunas berapa sisanya? Sisanya senilai 55 juta perak. 55 juta perak, uang perak murni ya. Kalau dikali di sekarang sama dengan 3, sekian triliun. Keren pak. Subhanallah. Nah, jadi jangan takut ke itu pak. Umpamanya gini ya, rumah kita, bapak kita tinggal di utang 200 juta, tinggal luasnya cuma tanah 100 meter. Tanah 100 meter kalau harga hari itu cuma 100 juta, dengan utangnya 200 juta. Anaknya pada bilang, jangan bayar. Kalau kita bayarin, kita dapat apaan? Enggak. Yang ngatur yang soalnya kita bayarin. Tenang aja, cari dulu, kita kumpulin siapa yang bayar. Dan dikumpulin selama seminggu, selama sebulan, ketahuan utangnya ternyata 200 juta. Tahu-tahu tanahnya di depan itu ada pemerintah langsung ada pembebasan. Tanahnya berubah pak, dari di belakang di pojokan jadi di depan. Agak berubah dari tadi hanya 5 juta per meter menjadi 50 juta atau 20 juta per meter. Mereka hasilnya apaan? Utangnya kebayar, warisannya dapat. Padahal kalau tadi langsung dibagi pak, utang kagak kebayar, warisan cuma segitu doang. Ini yang kita nih kalau misalnya tawakal sama Allah akan bikin mukjizat baru buat kita. Itu ya musibah itu kan ada adab benar, ada adab, ada istidroj ya, ada ujian, ada peringatan. Ini masuk yang mana nih? Buat umat Islam mudah-mudahan adalah peringatan. Kita menerjemahkannya dengan peringatan. Karena itu kita terima ya Allah. Ketika kita dapat musibah apapun ya, berat apapun juga kita bilang ya Allah, saya terima. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penghapus dosa-dosaku yang lalu. Kita kan semuanya tahu dosa kita pak. Saya tahu dosa saya masih SMP dulu kayak gimana gitu, nyolong jamu dan sebagainya. Makan di warung mana nggak bayar. Kan masing-masing kita tahu ya. Waktu remaja pacaran siapa bapak? Pacarannya sampai kayak apa? Kan bapak tahu semuanya. Udah punya bini masih lirik bini orang mana ya? Kan? Tahu semua lah. Tapi kan saya nggak tahu dosa bapak. Tapi bapak tahu dosanya masing-masing. Kalau suruh itu kan bisa ya, masing-masing sekalipun nggak lengkap. Ada memang yang mengatakan sebenarnya dosa dia nggak hitung dosa. Kebanyakan kita di situ pak. Tapi dosa yang ketahuan kita bisa hitung. Nah kita bisa bilang ya Allah dosa saya banyak. Mudah-mudahan dengan musibah ini kau ampuni dosa saya ikhlas kok. Nah kalau kita sikapnya kayak begitu selesai. Dan gak usah pakai diumumin memang pak. Jangan umumin ke musibah yang kita dapat. Jangan pasang medsos, saya kena kanker, tolong doain. Kalau mau minta doa silahkan ya. Kalau tapi kalau usah pasang di medsos, datengin orang, minta didoain silahkan kalau seperti itu. Itu termasuk sabar kok kalau minta doa. Tapi kalau ngamuk-ngamuk enggak. Tapi nyanyi mati enggak. Ya Allah, saya kurang apaan nih? Sholat udah, ke masjid udah, tapi kok masih sakit aja gitu. Iya masih sakit aja gini. Si Ono tuh Bang Ono sholat kagak, ke masjid kagak, puasa juga kayaknya kagak. Tapi kok badannya sehat, giginya luas. Ini gimana ini Allah? Jangan begitu, karena barangkali itu ujian ya buat dia. Harta itu ujian buat dia, bukan kenikmatan buat dia.
itu modal untuk dijebloskan sebagai pembalasannya yang lebih sadis. Bantu orang tapi dia sendiri susah. Bantu orang justru dia susah. Justru inilah yang paling keren, Pak. Kemarin kita udah bahas sampai 4 kali kita bahas soal sedekah. Sedekah yang paling keren kapan? Ketika orang itu takut masih muda, takut miskin. Yahsyal faqr. Bukan orang udah tua, umur 70 udah masuk ICU baru bilang rumah Anda buat ini, sawah Anda buat apa? Itu gak bakal bawa tuh sawah, itu gak bakal bawa tuh rumah. Ini nilainya kecil tetap sekalipun masih diterima ya. Tapi kalau misalnya masih muda, masih susah, inilah yang nilainya tinggi. Nah, ketika dia nggak punya duit, baginya cuma 1.000 perak, punya duit 2.000 perak, itu kan keren, Pak. Kalau bapak punya duit cuma 2.000 perak, bantu temennya 1.000 perak, sedekah bapak lebih besar daripada sedekah saya. Walaupun yang saya keluarin mungkin 1 juta, mungkin 2 juta, mungkin 10 juta. Kenapa kok kayak gitu? Karena saya punya 100 juta, Pak. 100 juta kan 10 juta kan cuma 10%. Kalau bapak punya 2.000, kemarin 1.000 kan 50%. Berarti hemat apa? Dan sedekah bisa pakai uang, bisa pakai makanan, bisa pakai senyum, bisa pakai doa, bisa pakai amar ma'ruf nahi munkar. Itu luas. Kalau enggak kita tutup nih dengan baca salawat sedekah kayak yang kemarin, Pak. Nah, kayak yang kemarin kita baca salawat sedekah ya. Salawat sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wad darajin afatayya jiratal alamin ya ruhayyal judi wal karami ya ruhayyal judi wal karami. Islam agame ada sendinya lime perkara nyok kita jage sama-sama. Pertama syahadat, kedua salat, dan yang ketiga tunain zakat, dan yang ketiga tunain zakat, yang keempatnya puasa Ramadan, yang kelimanya haji ke Mekah. Kalau dah gitu aduh sempurna, jangan lupa tambahin sunnahnya, jangan lupa tambahin sunnahnya. Dalam Al-Quran yang kita baca, pahala sedekah luar biasa, atau jadi 7 dikali 100, total jumlahnya jadi 700, total jumlahnya jadi 700. Nabi bersabda, jauhin neraka, jangan sampai ente masuk ke sana. Gimana caranya? Ajarin ayat, pakai sedekah walau sebiji kurma, pakai sedekah walau sebiji kurma.
salah satunya pintu sedekah, bayar zakatnya di Basnas Aceh, karena udah layak dipercaya, kagak keliru dan kagak saleh. Semoga kita ketemu di surga, semoga kita ketemu di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya karena Allah ya masalah selalu selalu Allahumma ta'ala abwaba rizqi, Allahumma ta'ala abwaba rizqi, Allahumma ta'ala abwaba rizqi, Allahumma yassir lana, Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'ajilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana ba'idan fa'qribhu, wa in kana qariban fa'kathirhu, wa in kana muhsiran fayassirhu, wa in kana qariban fa'kathirhu bihaqqi du'aika wa jamalika wa qudratika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu bulan depan insyaallah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.